Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Dan hari ini kita kembali lagi hadir dalam acara Bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 7. Dan kami akan membahas tentang kehidupan sosial manusia bersama Ibu Nelly SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Selama 1 jam nanti kita akan bersama dan kita sapa dulu ya. Selamat sore Ibu Nelly. Selamat sore Mbak Rahma. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Rahma sendiri gimana? Alhamdulillah. Insan Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Berbagi ilmu untuk semua. Rahma mengucapkan selamat mendengarkan. Telah ku temukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Segala kekurangan, Semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, Tuhan hati. cinta yang sejati. Kamu Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk
kembali lagi bersama saya Rahma dan Ibu Nelly. Kita tadi sudah mendengarkan alunan nada untuk mengawali perjumpaan kita. Dan saatnya sekarang kita akan membahas materi ini tentang kehidupan sosial manusia. Penjelasannya nanti kepada Ibu Nelly. Silakan Ibu Nelly. Ya, Insan Edukasi, jumpa lagi ya kita. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan sosial manusia. Ya. Interaksi sebagai proses sosial. Manusia dalam kehidupan bersama, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok, senantiasa melakukan interaksi sosial. Seorang murid misalnya, mengucapkan salam kepada gurunya dan dijawab oleh guru tersebut, itu berarti telah terjadi interaksi sosial antara murid dan guru. Interaksi sosial ini berlangsung antara individu dengan individu lainnya. Atau ketika seorang guru mengajar di kelas, kegiatan tersebut merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Dan ketika kalian semua menyaksikan suatu pertandingan sepak bola antara tim yang satu dengan tim yang lainnya, itu berarti telah terjadi interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Lalu interaksi sosial sendiri itu apa, Ibu? Ya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam bentuk kerjasama, serta persaingan atau pertikaian. Interaksi sosial tersebut menimbulkan proses sosial. Proses sosial erat kaitannya dengan konsep keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat. Ada berapa sih Bu pengertian interaksi sosial menurut para ahli itu, Ibu? Wow, banyak sekali Mbak Rahma. Banyak ya? Iya, tapi di sini kita akan coba membahas 4 pengertian dari interaksi sosial yang kemukakan oleh para ahli ya. Yang pertama menurut Kimball Young, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Artinya, tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Oleh karena itu, interaksi sosial menjadi syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Yang kedua, interaksi sosial yang dikemukakan oleh Suryono Sukanto adalah bentuk yang tampak ketika orang, perorangan, atau kelompok dengan kelompok manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, terutama mengetengahkan kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial sebagai unsur-unsur pokok dari struktur sosial. Yang ketiga, interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin adalah suatu hubungan sosial yang dinamis antara orang per orang, individu dengan kelompok manusia, dan antara kelompok dengan kelompok manusia lainnya. Yang keempat, interaksi sosial menurut Bonner adalah suatu hubungan antara 2 orang atau lebih, sehingga individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki kelakuan individu yang lain, dan juga sebaliknya. Nah, dari beberapa pendapat tokoh di atas, itu dapat disimpulkan Mbak Rahma bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran serta tindakan, sehingga timbul hubungan timbal balik. Nah, interaksi sosial itu sudah dimulai sejak manusia lahir ke dunia. Oke. Di sini ada proses sosial. Terjadinya seperti apa proses sosial itu, Bu? Baiklah, kita coba bahas mengenai proses sosial. Proses sosial yang terjadi berupa kerjasama, bahkan persaingan maupun pertikaian, karena adanya interaksi sosial. Adanya pertemuan sekelompok orang, adanya pergaulan hidup, saling berpandangan, saling berbicara, berjabat tangan, kemudian bekerja sama, dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Oh, jadi secara sederhana proses sosial itu dengan berpandangan, saling berbicara, berjabatan tangan itu sudah merupakan suatu proses sosial ya Bu ya? Iya. Dengan kata lain,
Interaksi sosial terjadi apabila dua orang atau lebih saling berhadapan, bekerja sama dan berbicara. Tetapi tidak selamanya interaksi sosial berupa tindakan yang bersifat kerjasama. Tindakan pertengkaran pun termasuk interaksi sosial. Hal ini karena keduanya melakukan hubungan timbal balik, walaupun dalam bentuk pertikaian. Ya, berbeda apabila seseorang bertemu dengan orang lain tanpa melakukan hubungan. Peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Karena tidak ada berhubungan ya, berkomunikasi ya. Tidak ada hal-hal yang dilakukan. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan para individu maupun kelompok yang saling bertemu. Kemudian terjadi perubahan-perubahan yang mampu menggoyahkan cara-cara hidup yang telah ada. Pergaulan dan hubungan yang terjadi antara mereka memerlukan waktu untuk menyelesaikan sebuah proses. Ada berapa hal dalam interaksi sosial itu, Bu, berlangsung? Ya. Ada 3 hal yang dapat diketahui dari interaksi sosial yang berlangsung dalam proses sosial. Sebagai berikut ya, Mbak. Yang pertama, interaksi sosial merupakan proses sosial yang bersifat dinamis. Bersifat dinamis maksudnya adalah interaksi sosial terjadi menurut pola tertentu yang sifatnya hidup atau tidak kaku dan juga tidak statis. Sifatnya dinamis juga menunjukkan bahwa interaksi sosial selalu dapat dipengaruhi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, interaksi sosial selalu berdasarkan nilai dan norma tertentu. Nilai dan norma selalu menjadi dasar dalam melakukan interaksi sosial. Nilai digunakan untuk menjunjung tinggi yang menjadi keputusan bersama dalam masyarakat. Seperti sopan santun, hidup sederhana, menghargai adat istiadat, mematuhi tata tertib yang ada dalam masyarakat. Dan keberhasilan memainkan peranan ini sangatlah baik. Kenapa? Karena justru menjadi syarat bagi kesuksesan dalam melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, interaksi sosial menuntut adanya komunikasi. Interaksi sosial tidak akan dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Alat yang dipakai dalam komunikasi adalah bahasa, baik secara lisan, tulisan, dan isyarat. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi juga diperlukan nilai dan norma. Faktor-faktor yang berpengaruh pada interaksi sosial. Apa saja, Bu, faktor yang mempengaruhi pada interaksi sosial itu, Ibu? Ya, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tentunya kita membutuhkan tempat untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dalam bersosialisasi ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama sugesti, kemudian ada imitasi, simpati, identifikasi, empati, dan juga motivasi. Kita akan coba bahas satu persatu ya, Mbak Rahma. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah meniru sesuatu yang dilakukan orang lain. Sebelum meniru, biasanya kita menyukai atau mengagumi orang yang diimitasi atau yang ditiru. Dalam imitasi ini ada 2 dampaknya, bisa berdampak positif, tetapi juga bisa berdampak negatif. Contohnya, meniru cara berpakaian, gaya rambut, gaya bicara, dan lain sebagainya. Meniru bisa berdampak positif atau sebaliknya, yaitu meniru bisa menjadi baik jika peniruan tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita dan masyarakat. Contohnya meniru etos kerja orang barat yang biasanya bekerja keras dan disiplin tinggi. Sebaliknya, yang negatif jika peniruan tersebut merugikan diri sendiri dan tidak sesuai dengan kesopanan di lingkungan masyarakat. Contohnya kita meniru orang dengan cara berbicara yang tidak sopan, kemudian kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Imitasi lebih sering dilakukan oleh anak-anak muda daripada orang dewasa. Menurut Gabriel Tar, seorang sosiolog dari Prancis, menyebutkan bahwa
Semua peniruan merupakan hasil langsung dari berbagai bentuk imitasi, antara lain imitasi gaya, imitasi pendidikan, imitasi kepatuhan, dan imitasi kebudayaan. Berikutnya kita coba bahas mengenai sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut, akan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Contohnya sugesti yang dilakukan oleh Mario Teguh, yaitu sebagai motivator yang pandai dalam menyusun kata-kata, sehingga ucapan atau perkataannya dapat mensugesti para pendengarnya. Yang ketiga adalah simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Rasa tertarik ini didasari atau didorong oleh keinginan-keinginan untuk memahami pihak lain, memahami perasaannya atau bekerja sama dengannya. Simpati terjadi melalui proses yang sangat lambat, namun pengaruh simpati lebih mendalam dan tahan lama. Agar simpati dapat berlangsung, diperlukan adanya saling pengertian antara kedua belah pihak. Pihak yang satu terbuka mengungkapkan pikiran ataupun isi hatinya, sedangkan pihak yang lain mau menerimanya. Itulah sebabnya simpati menjadi dasar hubungan persahabatan. Berikutnya, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Orang yang menjadi sasaran identifikasi dinamakan idola. Identifikasi merupakan bentuk lanjut dari proses imitasi dan proses sugesti yang berpengaruh telah amat kuat. Orang yang melakukan identifikasi biasanya tokoh idolanya sebagai orang yang memiliki kedudukan dan kemampuan yang lebih tinggi, yang memiliki kelebihan-kelebihan yang patut dijadikannya sebagai miliknya juga. Kemudian empati. Empati merupakan rasa haru ketika seseorang melihat orang lain mengalami sesuatu yang menarik perhatian. Artinya di sini empati merupakan kelanjutan rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Contohnya, ketika seseorang melihat orang lain mengalami musibah atau melihat korban bencana alam, tanpa sadar air mata kita akan menetes, seakan-akan kita dapat merasakan penderitaan mereka. Nah, demikian itu yang dinamakan dengan empati. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan realistis. Contohnya, seseorang bekerja keras siang dan malam dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Motivasi dalam diri seseorang dapat muncul disebabkan oleh faktor atau pengaruh dari orang lain, sehingga individu melakukan kontak dengan orang lain. Demikianlah Insan Edukasi. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, baik, kita rehat sejenak dan mendengar Radio Gema Edukasi. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Pendengar Radio Gema Edukasi, masih bersama saya Rahma dan Ibu Nelly dalam bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 7. Terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami untuk mendengarkan program acara bimbingan belajar ini. Kita akan membahas materi IPS terpadu dengan judul Kehidupan Sosial Manusia. Bagaimana, sudah siap untuk melanjutkan kembali? Baik, Ibu Nelly, kita lanjutkan materi kita. Ya, Gema Edukasi, kita akan coba melanjutkan materi kita kali ini, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di sekolah, atau di lingkungan kerja, atau di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang mereka lakukan dapat menuju kepada suatu kerjasama, persaingan, atau pertentangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial sebagai dasar dari proses-proses sosial dengan mewujudkan pola-pola hubungan yang bersifat dinamis. Lalu Ibu, ada berapa bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, Bu? Ya, bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu terbagi sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan sesuatu interaksi sosial yang memiliki kesamaan pandangan dan tindakan sehingga mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terjadi dari kerjasama atau cooperation, akomodasi atau accommodation, asimilasi atau assimilation, dan akulturasi atau acculturation. Kita coba yang kerjasama dulu ya Mbak Rahma. Iya. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama yang dimaksud adalah suatu usaha bersama antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dalam mencapai satu tujuan yang sama. Contoh, bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong dan bentuk kerjasama yang lainnya. Yang kedua, akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial antara individu dengan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Akomodasi dilakukan dengan tujuan tercapainya kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan. Akomodasi biasanya berawal dari adanya pertentangan atau pertikaian, baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Setelah itu, orang yang bertikai atas kemauannya sendiri saling berakomodasi menghilangkan gap atau jurang pemisah yang menjadi pangkal pertentangan. Dan apabila pihak-pihak yang bertikai tidak berhasil mencapai kompromi ke arah perdamaian, maka pertikaian tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Melalui perantara pihak ketiga, diharapkan konflik dapat mereda. Nah, dengan demikian akomodasi memiliki tujuan, Mbak. Tujuannya adalah tujuannya itu ada 3, Mbak. Apa saja itu, Bu? Yang pertama, mengurangi perbedaan paham. Yang kedua, mencegah terjadinya ledakan konflik. Dan yang ketiga, mengupayakan terjadinya proses pembauran. Kita coba membahas mengenai asimilasi. Asimilasi itu apa sih? Ya, asimilasi atau assimilation adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama, sehingga kebudayaan asli yang mereka miliki lambat laun berubah membentuk kebudayaan yang baru, Mbak. Terjadinya asimilasi ditandai dengan adanya usaha dari pihak-pihak yang berbeda kebudayaan untuk mengurangi perbedaan yang dimiliki. Mereka tidak lagi merasa sebagai kelompok yang berbeda, sebab mereka lebih mengutamakan kepentingan
dan tujuan yang akan dicapai bersama. Oke. Faktor yang mempermudah terjadinya proses asimilasi itu apa aja, Bu? Ya, adapun faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya proses asimilasi itu antara lain adalah adanya toleransi. Yang kedua, adanya sikap saling menghargai antar budaya. Yang ketiga, adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan. Dan yang keempat, adanya pembauran melalui perkawinan campuran. Dan sekarang mah banyak ya terjadi pembauran, artinya pernikahan itu sudah bercampur, nggak kayak dulu kan. Jawa dengan Jawa, misalnya suku tertentu saja. Kalau sekarang suku apa saja sudah bisa berbaur ya untuk menikahi. Jangankan sesama orang Indonesia, Indonesia dengan bule-bule juga banyak, Mbak. Betul. Kemudian akulturasi atau acculturation adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan pada suatu kebudayaan asing. Kemudian unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan asli tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dan kebudayaan itu sendiri. Kalau kita tadi sudah membahas mengenai interaksi sosial asosiatif, sekarang kita akan coba membahas mengenai interaksi sosial disasosiatif. Interaksi sosial disasosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada suatu pertentangan, pertikaian, atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Interaksi sosial disasosiatif dapat berupa persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Kita coba bahas satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama, persaingan atau competition. Persaingan adalah proses sosial antara individu atau kelompok-kelompok manusia yang saling mencari keuntungan atau kemenangan dalam berbagai bidang kehidupan. Persaingan dapat berlangsung sehat jika pihak-pihak yang bersaing tidak menimbulkan ancaman atau kekerasan. Jadi persaingannya sehat ya ini ya? Iya, persaingannya sehat sehingga tidak menimbulkan adanya ancaman atau kekerasan tadi, Mbak. Yang kedua, kontravensi atau contravention. Kontravensi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Wujud kontravensi diantaranya sikap tidak senang. Sikap tersebut bisa tersembunyi atau bisa juga terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan tertentu. Sikap tidak senang tersebut dapat merubah menjadi kebencian, kendati tidak sampai menjadi pertentangan. Adapun bentuk-bentuk kontravensi itu antara lain, yang pertama kontravensi bersifat umum. Contohnya dapat berupa penolakan, protes, dan keengganan. Itu yang sifat umum ya untuk itu yang sifatnya umum, ya. Yang kedua, kontravensi sederhana, seperti memaki-maki, mencela, memfitnah. Itu sudah masuk ke kontravensi sederhana. Kalau kontravensi intensif, itu misalnya penghasutan dan penyebaran desas-desus. Kemudian kontravensi yang bersifat rahasia, itu berkhianat dan membeberkan rahasia kepada orang lain. Yang terakhir adalah kontravensi yang bersifat taktis, seperti intimidasi, provokasi, dan mengejutkan lawan. Kita coba bahas yang terakhir mengenai pertentangan dan konflik. Konflik adalah proses sosial antara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu yang berusaha dengan sadar atau tidak sadar untuk menentang, menjatuhkan, atau melawan pihak lain. Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan paham dan kepentingan. Adapun hal-hal yang dapat menimbulkan konflik antara lain adalah: 1. Adanya perbedaan pendapat mengenai suatu masalah prinsip. 2. Terjadinya perselisihan paham berkepanjangan yang mengusik harga diri. 3. Timbulnya benturan kepentingan mengenai suatu objek yang sama. Dan yang keempat adalah berbeda sistem nilai dan norma dari kelompok masyarakat yang berlainan kebudayaan.
Oke. Lalu apa saja syarat terjadinya interaksi sosial itu? Ya. Interaksi sosial hanya mungkin terjadi bila dua syarat terpenuhi, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Selain syarat terjadinya interaksi sosial juga punya ciri-ciri, Mbak Rahma. Apa saja Bu ciri interaksi sosial itu? Iya, ciri-ciri interaksi sosial itu antara lain, yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Oke. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Dan yang keempat, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang, yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Oke. Ini kontak sosial. Apa Bu kontak sosial itu Bu? Iya, kontak sosial. Kontak berasal dari kata kon atau kum yang berarti bersama-sama, dan tenggo yang berarti menyentuh. Jadi kontak berarti bersentuhan badan. Perkembangan selanjutnya, kata kontak berarti hubungan dengan menggunakan pembicaraan, telepon, telegram, surat, siaran radio, siaran TV, internet, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, Mbak Rahma, betul. ini termasuk dalam contoh Kontak kontak sosial, sosial. ya. Iya. Kontak hanya dapat berlangsung apabila kedua belah pihak sadar akan kedudukan atau kondisi masing-masing. Untuk itu, kontak memerlukan kerjasama dengan orang lain. Di era globalisasi, kontak dapat berlangsung dengan mudah dan cepat karena adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, misalnya dengan adanya internet, HP, telepon, dan sebagainya. Dalam sosiologi, kontak sosial itu dibedakan dalam beberapa macam, Mbak, berdasarkan kriteria tertentu. Ada berapa kriterianya Bu untuk kontak sosial ini? Ada 4 ya, Mbak. Kita coba bahas dari yang pertama. Yang pertama berdasarkan tingkat hubungan. Kontak sosial dibagi menjadi 2, yaitu kontak primer dan sekunder. Kontak primer adalah kontak yang terjadi dengan hubungan langsung atau bertatap muka. Kontak sekunder adalah kontak yang terjadi dengan menggunakan perantara atau media, baik perantaranya itu berupa orang maupun berupa alat. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Kontak sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontak antara seseorang dengan seseorang. Yang kedua, kontak antara seseorang dengan sekelompok orang. Yang ketiga, kontak antara kelompok orang dengan kelompok orang lainnya. Yang ketiga, berdasarkan caranya. Berdasarkan caranya, kontak sosial itu dibagi menjadi 2. Yaitu kontak langsung adalah kontak yang terjadi secara fisik, contohnya tersenyum, berbicara, atau menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua, kontak tidak langsung, yaitu kontak yang terjadi melalui perantara tertentu, misalnya dengan telepon, radio, televisi, telegram, surat, dan lain-lain. Seperti pakai itu ya, SMS itu ya? Iya, SMS. Yang terakhir berdasarkan sifatnya. Kontak sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu kontak positif dan negatif. Yang pertama, kontak positif. Kontak positif itu adalah kontak yang mengarah pada kerjasama, sementara kontak negatif adalah kontak yang mengarah pada pertentangan. Selanjutnya kita akan coba membahas mengenai komunikasi, Mbak. Komunikasi merupakan proses pemberian tafsiran pada perilaku orang lain. Perilaku dapat berupa pembicaraan, gerakan badan, ekspresi wajah, sikap dan perasaan-perasaannya. Tafsiran terhadap perilaku seseorang menimbulkan reaksi terhadap orang tersebut. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses saling memberikan tafsiran terhadap tindakan atau perilaku orang lain. Komunikasi dapat diwujudkan dengan pembicaraan, gerak-gerik fisik maupun perasaan.
Komunikasi terjadi saat ada aksi dan reaksi yang merupakan reaksi dari pesan atau message yang diterima. Komunikasi hampir sama dengan kontak. Namun adanya kontak belum tentu telah terjadi komunikasi. Komunikasi menuntut adanya pemahaman makna atas suatu pesan dan tujuan tujuan bersama antara masing-masing pihak. Komunikasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Satu, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya berbicara langsung dan melalui telepon. Yang kedua, komunikasi nonverbal, biasanya menggunakan isyarat, yaitu komunikasi dengan menggunakan gerak-gerik badan, bahasa isyarat, atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan melambaikan tangan. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur pokok, antara lain komunikator, komunikan, pesan, media, dan juga efek. Dalam proses komunikasi terdapat 3 tahap penting. Ya, apa saja itu, Bu? Ya, tahapnya itu antara lain yang pertama encoding. Pada tahap ini, gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Yang kedua penyampaian. Pada tahap ini, istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar disampaikan. Penyampaiannya dapat berupa lisan, tulisan, atau gabungan dari keduanya. Yang kedua adalah decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Baik, semakin banyak yang kita ketahui dan kita mulai pahami tentang kehidupan sosial manusia ini, tapi kita akan rehat sejenak dan setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.